Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya aplikasi-aplikasi canggih di HP kamu itu dibuat? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis cetak birunya. Tapi bukan dari perusahaan teknologi raksasa, melainkan dari sebuah ujian akhir yang super menegangkan buat para calon software engineer. Ini bukan tes biasa, ini simulasi 9 jam penuh tekanan yang mengubah sebuah ide jadi kode. Pertanyaan ini nih pertanyaan dasarnya. Dan ujian yang mau kita bedah ini bakal kasih jawaban praktisnya. Kita akan lihat langsung gimana sebuah konsep, dalam hal ini perpustakaan digital, dipecah jadi logika, diubah jadi barisan kode, dan akhirnya jadi aplikasi beneran yang bisa jalan di layar. Oke, kita masuk ke arenanya ujian praktek kejuruan buat siswa-siswi SMK jurusan rekayasa perangkat lunak di Indonesia. Mereka ini nggak dikasih soal pilihan ganda ya, tapi satu proyek besar, bangun aplikasi dari nol, dan harus kelar dalam 1 hari kerja. Proyeknya itu sesuatu yang kita semua tahu. Aplikasi perpustakaan sekolah digital. Kedengarannya mungkin simpel, tapi ini latihan yang sempurna banget. Kenapa? Karena tugas ini maksa siswa buat mikirin manajemen data, hak akses pengguna yang beda-beda, dan alur kerja yang logis. Nah, itu semua elemen inti dari aplikasi yang jauh lebih kompleks. Dan ini dia bagian paling menantangnya. 9 jam. Cuma 9 jam. Coba bayangin, bangun aplikasi dari konsep sampai jadi produk dalam waktu kurang dari sehari. Ini bukan cuma ngetes skill ngoding, tapi juga ngetes mental, manajemen waktu, dan kemampuan buat tetap fokus di bawah tekanan. Sebuah aplikasi itu nggak dibuat untuk dirinya sendiri kan, tapi dibuat untuk penggunanya. Nah, dalam proyek ini, ada 2 dunia pengguna yang harus dipahami sama para siswa. Dan kebutuhan keduanya ini beda banget. Ada admin, ada juga siswa. Coba dilihat perbedaannya. Di satu sisi, ada si admin, si pustakawan, yang butuh dashboard yang kompleks, punya kendali penuh buat ngelola semua data. Di sisi lain, ada siswa, yang cuma butuh tampilan simpel dan cepat buat satu tujuan, pinjem buku. Nah, tantangannya adalah gimana caranya bikin satu aplikasi yang bisa melayani 2 dunia ini dengan baik, tanpa bikin salah satunya jadi ribet. Developer yang jago itu nggak pernah langsung nyemplung dan nulis kode loh. Mereka kerja kayak arsitek, ngikutin sebuah cetak biru yang detail banget. Rencana inilah yang mastiin setiap fitur dan fungsi itu nyambung dengan benar. Yuk kita intip kayak apa sih cetak biru buat aplikasi ini. Nah, ini dia, diagram alir atau biasa disebut flowchart. Kelihatannya rumit ya, tapi ini tuh peta jalan buat para siswa. Setiap kotak itu adalah sebuah aksi, setiap gambar wajik itu sebuah keputusan. Dari start di paling atas sampai end di paling bawah, diagram ini ngasih tahu setiap langkah yang harus diambil si aplikasi. Ini adalah logika murni yang divisualisasikan. Keren. Sekarang, yuk kita coba telusuri jalurnya si admin. Lihat deh, begitu login, alurnya langsung bercabang ke banyak pilihan. Kelola anggota, kelola buku, atau lihat transaksi. Setiap cabang ini punya alur logikanya sendiri lagi. Nah, inilah yang ngasih kekuatan ke admin buat ngontrol seluruh sistem perpustakaan. Sekarang, coba bandingin sama jalurnya siswa. Jauh lebih lurus dan simpel kan? Begitu login, pilihannya fokus banget. Pinjam atau kembalikan. Desain yang fokus kayak gini tuh disengaja. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman yang secepat dan semudah mungkin buat si pengguna, tanpa ada gangguan yang nggak perlu. Di dalam jalur admin tadi, kita lihat ada istilah teknis melakukan CRUD. Apaan tuh? CRUD itu bisa dibilang DNA-nya hampir semua aplikasi yang ngelola data. Singkatan dari Create, Read, Update, Delete. Gampangnya gini deh, sama kayak kamu nambahin kontak baru di HP, Create, ngelihat daftar temen, Read, ngedit nomor teleponnya, Update, atau ngehapus kontak lama, Delete. Nah, si admin di aplikasi ini ngelakuin hal yang persis sama, tapi buat data buku dan anggota. Oke, cetak biru udah kita pahami. Pengguna juga udah kita identifikasi. Sekarang saatnya ngebangun. Disinilah teori berhenti dan praktik dimulai. Para siswa harus ngikutin serangkaian langkah kerja yang terstruktur buat mengubah diagram alir tadi jadi aplikasi yang beneran nyata. Dan ini dia 6 langkah kerja mereka. Mulai dari yang paling dasar, cek dulu semua senjatanya siap. Lalu masuk ke bagian inti, membangun logika aplikasi sesuai flowchart. Setelah mesinnya jadi, mereka mendesain bodinya alias tampilan antarmuka. Terus yang paling krusial, nyambungin aplikasi ke otaknya, yaitu basis data. Sebelum selesai, mereka harus jadi detektif dulu buat nyari bug atau kesalahan. Dan terakhir, yang sering dianggap sepele tapi penting banget, bikin dokumentasi. Di dunia kerja, seorang developer itu nggak bisa cuma nyerahin kode terus bilang, udah selesai. Nggak bisa gitu. Mereka harus bisa nunjukin hasil kerjanya, ngejelasin cara kerjanya gimana, dan ngebuktiin kalau itu semua benar.
Disinilah ujian ini misain antara yang cuma bisa ngoding sama yang benar-benar profesional. Makanya, lihat deh apa aja yang harus mereka kumpulin. Bukan cuma aplikasinya doang, mereka harus serahin satu folder kode lengkap, file basis data mentahnya, dokumentasi teknis yang kayak buku manual buat developer lain, dan bahkan laporan evaluasi diri. Ini tuh simulasi lengkap dari siklus kerja di industri teknologi. Setelah kita bedah semua proses ini, jadi jelas banget kan, ujian ini sejatinya bukan tentang bikin aplikasi perpustakaan, itu cuma mediumnya aja. Ujian ini ngetes sesuatu yang jauh lebih fundamental. Nah, inilah inti dari semuanya. Ujian 9 jam ini adalah miniatur dari dunia kerja seorang developer profesional. Ini bukan cuma ngetes jago-jagoan nulis kode, tapi juga kemampuan buat mikir terstruktur kayak arsitek, nyelesain masalah yang nggak terduga kayak detektif, dan kerja secara rapi dan profesional. Skill-skill inilah yang kalau digabungin, bener-bener ngebangun dunia digital yang kita tinggali sekarang. Jadi, setelah ngeliat gimana ide perpustakaan digital ini diwujudkan dari nol, sekarang giliran kamu. Coba deh lihat sekeliling. Ada nggak masalah kecil dalam rutinitas harianmu yang sebenarnya bisa diselesaikan sama sebuah aplikasi simple yang dirancang dengan baik? Siapa tahu, ide besar kamu berikutnya berawal dari sana.